Jadi, apa itu masa pertahanan kemerdekaan? Masa pertahanan kemerdekaan adalah ketika Indonesia didatangin lagi Belanda nih. Kemudian Belanda mau mencoba untuk menjajah kembali Indonesia. Nih, seperti ini ya teman-teman ya. Kita coba bahas. Nah, si masa terbelakang dari kenapa bisa ada masa pertahanan kemerdekaan adalah si Afne. Afne itu sekutu Allied Force Nederland Indies datang ke Indonesia dengan membawa Belanda, namanya NICA Belandanya, Netherlands Indies Civil Administration. Kemudian si Belanda tuh datang ke Indonesia tuh mau jajah kita lagi. Nah, kita bakal diam saja nggak sih? Enggak dong, kita bakal melawannya. Nah, gimana cara mempertahankan kemerdekaannya? Yang pertama adalah dengan cara militer, dengan perang dan juga pertempuran-pertempuran di daerah-daerah, banyak banget yang kita lakukan. Dan yang kemudian yang kedua ada cara diplomasi melalui perundingan, melalui lobby-lobby. Selanjutnya, bagaimana kronologinya? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, ini ada kedatangan Belanda kan ya, tadi yang saya bilang. Si Belanda datang lagi dan mereka membonceng kepada sekutu atau Afne tadi. Nah, sama pemerintah kita, sama rakyat kita dilawan. Dan terjadilah banyak perangan. Tahun 1945 ada perangan namanya Tono Bosan Merawat. Itu apa? Itu peristiwa Hotel Yamato, peristiwa 10 November, peristiwa Bojong Kokosan dan lain sebagainya. Pokoknya yang 45 ini Tono Bosan Merawat, Ratihi dan Badung dan Merana. 45 ini nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah itu, setelah ada perlawanan, ada PBB. PBB itu akhirnya menyuruh Indonesia dan Belanda untuk berdamai. Kemudian ada nih perjanjian Linggarjati di Kuningan nih, di Jawa Barat ya, di Sunda. Isinya apa saja? Pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia itu cuma Jasuma, Jawa, Sumatera, Madura. Dan yang kemudian kedua, akan dibentuk pemerintahan Uni Indonesia Belanda. Ketuanya Ratu Wilhelmina tuh orang Belanda. Dan yang ketiga, akan dibentuk negara Indonesia Serikat paling lambat 1 Januari 1949. Selanjutnya, setelah perjanjian Linggarjati, si Belandanya mengkhianati dengan melakukan agresi militer Belanda yang pertama. Jadi perjanjian Linggarjatinya dilanggar sama Belanda. Di agresi militer Belanda satu ini, Belanda menyerang daerah-daerah yang penting dan kaya seperti pelabuhan, perkebunan, dan juga pertambangan. Nah, tujuannya untuk apa ini? Untuk menguasai kembali aset-aset ekonomi yang ditinggalkan oleh Jepang. Agresi militer Belanda yang pertama tadi, untuk menghentikannya dibentuklah sebuah organisasi dari PBB, namanya adalah KTN, Komisi Tiga Negara. Jadi PBB itu bentukin KTN lah, agar tidak ada serangan lagi dari Belanda. KTN ini adalah perwakilan. Jadi Australia mewakili Republik Indonesia, namanya Richard Kirby orangnya. Kemudian ada orang Belgia ngawakilan Belanda, ngaranna Paul Panjilan. Kemudian juga ada orang Amerika sebagai penengah nih. Dia tuh namanya Frank Graham. Ya, seperti itu. Dari Komisi Tiga Negara tadi dibentuklah sebuah perundingan namanya Perundingan Renville yang dilaksanakan di atas kapal laut Amerika Serikat namanya USS Renville, dilaksanakan tanggal 8 Desember 1947. Hasilnya apa saja dari Perundingan Renville itu? Yang pertama adalah penghentian tembak-menembak atau gencatan senjata sepanjang garis Van Mook. Apa itu garis Van Mook? Jadi kita lihat nih nomor 2, Indonesia mengakui garis demarkasi Van Mook, yaitu garis terdepan dari pasukan Belanda setelah agresi militer Belanda yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, pengosongan daerah militer Republik Indonesia yang telah dikuasai oleh Belanda. Contohnya pasukan Siliwangi ini di Jawa Barat, dia harus pindah atau hijrah ke Jawa Tengah. Nah, dari perundingan Renville ini sebenarnya Indonesia kan yang dirugikan ya, tapi ternyata Belanda pun tidak puas. Belanda melakukan lagi untuk menguasai Indonesia secara keseluruhan. Belanda melakukan agresi militer Belanda 2 di tanggal 19 Desember 1948. Di agresi militer Belanda yang kedua itu, satu, Belanda dia menyerang ibu kota Indonesia. Ibu kota Indonesia setelah perjanjian Renville itu adanya di kota Yogyakarta ya, teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana nasibnya para pemimpin kita yang ada di Yogyakarta pada saat itu? Ya, Soekarno dan Hatta mereka diculik, mereka ditangkap oleh Belanda, dan kemudian mereka ditahan di Kepulauan Riau atau tepatnya di Pulau Bangka ya. Mereka dibawa ke Pulau Bangka dan ditahan di sana. Nah, kemudian Belanda bilang Indonesia sudah tidak ada lagi karena pemimpinnya pun sudah mereka tangkap. Tapi apakah Indonesia diam saja? Tentu tidak, saudara-saudara. Ada reaksi dari Indonesia. Yang pertama adalah kita membentuk namanya namanya pemerintahan darurat.
Namanya adalah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, diketuai oleh ada namanya Syafruddin Prawira Negara. Dan kemudian setelah itu, Indonesia pun melakukan serangan balasan, counter attack. Namanya adalah serangan umum 1 Maret yang digagas oleh Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Dan dari sini Indonesia berhasil menguasai Jogja selama 6 jam. Perang ternyata berlanjut, akhirnya tanggal 28 Januari 1949, KTN dibubarkan oleh PBB. Kemudian PBB membentuk kembali sebuah lembaga namanya United Nations Commission for Indonesia, atau singkatannya adalah UNCI, ya, untuk menyudahi, untuk mendamaikan Indonesia sama Belanda lah, biar nggak perang-perang lagi si UNCI ini. Nah, dari UNCI itu dibuatlah sebuah perundingan namanya Perundingan Rumroyen yang dilakukan di Hotel des Indies di Menteng tanggal 17 Mei 1848. Orang Indonesia aya ngaranna teh Muhammad Rum, orang Belandana ada namanya Dr. J.H. van Rooyen. Hasilnya apa nih dari Perundingan Rumroyen? Yang pertama itu adalah penghentian tembak-menembak atau peperangan atau gencatan senjata lah bahasa kerennya mah. Kemudian si Belanda diwajibkan untuk membebaskan para pemimpin kita. Pemimpin Republik Indonesia Soekarno-Hatta harus dibebaskan. Kemudian yang ketiga, si Belanda sama Indonesia sepakat untuk melaksanakan konferensi meja bundar. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya dibuatlah konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar sendiri itu dilaksanakan di kota Den Haag di Belanda dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Hasilnya apa saja? Yang pertama adalah Belanda mengakui secara de jure kedaulatan Indonesia atas RIS. Jadi si Belanda teh ngebolehin lah Indonesia merdeka, tapi harus berbentuk RIS, Republik Serikat, kayak Amerika. Kemudian Keresidenan Papua tuh akan diselesaikan setahun setelah KMB. Kemudian yang ketiga, pembentukan Uni Indonesia Belanda dikepalai Ratu Belanda, ada namanya Ratu Juliana. Kemudian RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan konsesi izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dan yang kelima terakhir, RIS itu harus bayarin semua hutang-hutang Belanda yang dibuat sejak tahun 1942. Nih, 27 Desember 1949 di negara Belanda, Amsterdam, dan juga di Indonesia, di kota Jakarta, dilakukan upacara penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan Indonesia secara serentak. Di Belanda, Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta. Dan kemudian di Jakarta, Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, dari sana Indonesia sahlah merdeka. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia.